Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Kesempatan kali ini ya memasuki ya bisa dikatakan masih awal bulan September ya. Saya akan memprediksi ya ataupun menerawang ya kira-kira dari 12 zodiak itu ya 5 zodiak apakah ya yang nanti istilahnya akan mendapatkan sebuah keberkahan ya dengan tema ya 5 zodiak yang akan mendapatkan kelancaran rezeki ya, terutama keuangan tak terduga, kira-kira seperti itu ya, dengan tema ya kelancaran rezeki ya, keuangan tak terduga ya, bisa dipahami ya sobat ya. Oke ya, sering saya katakan ya sebelum saya masuk untuk segmen pembacaan ya, perlu saya jelaskan ya, ini bersifat general reading ya sobat ya, juga istilahnya itu bersifat general reading, juga bersifat luas ataupun umum. Jadi tarikan energi saya itu mengacak ya, tidak tahu nanti yang kena ke siapa ya, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya, dan saya juga berharap kalian yang akan bisa mengena ya. Ketika tidak ada tepat ya mohon maaf ya, sekali lagi ya, karena ini bukan bersifat pribadi, ini bersifat general ya, jadi harap dimaklumi ketika tidak bisa resonate ataupun mengena ya. Tetap demikian ya, biarpun seperti itu saya juga menginginkan ya agar sahabat di channel Ruang Batin ini yang mendapatkan hasilnya, kira-kira seperti itu ya. Jika ingin tepat ya boleh kalian untuk privat secara langsung, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Sekali lagi ya perlu saya informasikan ya biar mudah dipahami ya, saya mengatakan 5 zodiak ya di awal ya, bisa dikatakan di bulan September ini ya. Di bulan September ini tentunya bisa dikatakan mulai tanggal 5 ya, mulai tanggal 5 nanti ya sampai tanggal 10 ya, kira-kira seperti itu ya, mulai tanggal 5 sampai tanggal 10 ya, itu istilahnya zodiak yang akan mendapatkan suatu keberkahan, kerezekian ya, entah itu istilahnya tuh keberkahan atau kerezekian ya, keuangan yang kalian dapat itu, ataukah itu mungkin dari hasil kerja keras kalian yang kemarin-kemarin ya, itu juga yang dinamakan keberkahan, kerezekian, keuangan ya. Ya sekali lagi, entah itu dari kalian yang bekerja kemarin-kemarin terus kalian bisa menikmati hasilnya ya per tanggal 5 sampai tanggal 10 September ini, atau bisa juga bisa dikatakan kalian mendapatkan keberkahan itu dari istilahnya itu ya dari yang tak terduga ya, bisa dari hadiah, kira-kira kan seperti itu sobat ya, entah kalian ikut kuis atau apa dan kalian mendapatkan, itu juga keberkahan rezeki ya. Yang ketiga bisa saja bisa dikatakan seperti ini sobat ya, ketika kalian kebingungan ya, mungkin kalian juga akan istilahnya itu mempunyai hutang mungkin ya, terus kebingungan, waktunya mengangsur ya, waktunya bayar hutang ataupun bayar cicilan ataupun macam-macam ya, dan di situ kalian mengajukan pinjaman ya, ya bisa dikatakan mengajukan pinjaman, bisa dikatakan hutang di bank ya, ataupun dengan jaminan motor atau apa, itu bisa saja saya katakan rezeki dadakan ya. Karena apa? Karena kemungkinan besar kalian akan di ACC, kan kira-kira seperti itu ya. Beda lagi ya ketika kalian mungkin adanya suatu pengajuan ya, kalian sudah ada jaminan terus kalian ditolak pengajuannya, nah itu beda lagi, itu namanya kan bukan istilahnya bukan keberkahan ya, bukan keberkahan ataupun adanya rezeki dadakan, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan disalah tafsirkan sobat ya, ketika kita memang terdesak ya ataupun kepepet ya bahasa Jawanya ya, terus kita mencoba mencari pinjaman ya ke sesuatu bank lah katakanlah seperti itu ya, dengan adanya kalian mempunyai jaminan terus kalian jaminkan dan kalian bisa di ACC lah, itu kan namanya juga rezeki keberkahan ya. Kalian akan mendapatkan hutang, biarpun itu hutang ya, kalian juga bisa menikmati dan bisa untuk membayarkan apa yang kalian pikirkan, kan kira-kira seperti itu. Jadi bisa ditangkap sobatnya, jadi istilahnya keberkahan suatu pinjaman biarpun itu berupa hutang piutang, itu namanya juga keberkahan rezeki dadakan ya. Ketika kalian ada penolakan, beda lagi kan. Nah, ketika kalian ada penolakan nanti kalian yang ujung-ujungnya yang bingung sendiri,
Nah, kira-kira seperti itu. Yang susah sendiri, dapat dari mana uang? Kira-kira seperti itu. Kalian uang nggak ada, kalian merasa ada yang suatu jaminan terus kalian jaminkan, dan itu pun di mana-mana adanya suatu penolakan ataupun ditolak atau juga tidak di ACC. Nah, kan sama saja itu nantinya ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi ada 3 faktor sobat ya. Bisa sekali lagi ya, biar 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 ini terkesan jelas ya. Karena banyak ya komentar yang terkadang masih, kenapa kok istilahnya pembicaraan saya itu kok diulang-ulang. Nah, seperti yang saya katakan ya sobat ya, kemampuan seseorang itu berbeda-beda ya, tidak bisa kita menyamaratakan. Kalau mungkin kalian bisa dikatakan lagi fresh, lagi cerdas ya, nah itu bisa menangkap, tidak usah diulang-ulang. Saya kan melihatnya bukan satu orang, tetapi yang lainnya. Mungkin ya, sahabat kita ada juga yang mungkin ya bisa dikatakan lagi pas sumpek ya kan, kira-kira seperti itu, lagi pikirannya kurang konsen. Ketika saya mengatakan tidak saya ulang-ulang, itu kan nanti kesulitan untuk menangkap maksud saya. Nah, saya tidak mau seperti itu. Saya maunya itu berbagi semuanya itu, istilahnya itu bisa mengerti, bisa memahami apa yang saya maksudkan. Bukan berarti saya mengulang-ulang ini untuk tujuan apa, yaitu tadi yang saya jelaskan, karena daya tangkap seseorang itu berbeda-beda gitu ya. Jadi cukup jelas ya. Oke ya, sekali lagi saya ulangi ya. Tadi ada 3 faktor ya. Ada 3 faktor yang dikatakan mendapatkan keberkahan ataupun rezeki dadakan tentang seputar keuangannya. Yang pertama saya katakan tadi ya, mungkin dari hasil kerja keras kalian ya. Nah, itu bisa saja kalian nikmati nanti tanggal 5 sampai tanggal 10, kira-kira seperti itu ya. Ya. Terus yang poin kedua ya, bisa saja kalian istilahnya itu mendapatkan suatu hadiah dia tak terduga ya. Mungkin kalian ikut kuis apa ya, istilahnya kan seperti itu. Nah, itu nanti kalian itu akan berhasil ya, akan mendapatkan keberkahan rezeki keuangan ya. Itu poin kedua. Yang poin ketiga ya, yaitu tadi yang saya katakan ya, istilahnya mungkin kerezekian itu datangnya dari secara hutang ya. Mungkin kalian terdesak ya, adanya suatu kebutuhan yang harus kalian bayar, yang kalian perlukan, dan kalian mempunyai jaminan ya, entah itu motor, entah BPKB, kan kira-kira seperti itulah. Itu kalian jaminkan kan ya di suatu pihak bank ya, dan kalian di ACC. Nah, itu kan juga namanya rezeki dadakan ya. Belum tentu ketika orang itu tidak adanya rezeki, belum tentu biarpun adanya jaminan, mesti nanti kita akan dipersulit jalan kita untuk bisa mengajukan suatu pinjaman. Jadi bisa ditangkap ya, ketika kalian lancar ada mengajukan suatu pinjaman, biarpun itu secara hutang ya, kita ambil dari segi positifnya ya, biarpun itu secara hutang dan kalian dilancarkan, ketika ada jaminan kalian dilancarkan. Nah, itu namanya rezeki, kan membuat kalian senang dan kalian bisa membayar istilahnya kebutuhan yang kalian perlukan. Kira-kira seperti itu sobat. Jadi bisa ditangkap sobat ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, oke, deal ya. Kalau gitu langsung saya istilahnya saya konsen ya. Saya akan melakukan suatu penarikan ya, penarikan energi ya, yang jelas dari 12 zodiak, nanti mana yang akan terkuat 5 zodiak ya. Iya, saya akan shuffle dulu sobat ya. Ini untuk istilahnya untuk mengecek energi dari siapa saja ya, bukan zodiak ya ini ya. Ini untuk mengecek energi dari kalian. Silakan ditonton sobat ya, dan jangan di skip ya, agar bisa memahami maksud saya ya. Iya, tetap saya akan cari sobat ya, saya akan tarik ya getaran dari kartu yang terkuat ya. Bentar ya, saya isikan energi dulu ya, saya tarik energi dari kalian ya, biar masuk ya. Sini.
Oke sobat ya, alhamdulillah ya saya sudah bisa menarik ya energi dari kalian yang sudah saya masukkan tadi ke sini, dan saya sudah mendapatkan suatu getaran ya, seperti adanya suatu setruman, getaran terkuat, yaitulah yang saya tarik tadi kartunya ya sobat ya. Ya sabar ya, akan saya tata dulu ya. Oke ya, sekali lagi ya, eh, saya akan tarik ya 5 zodiak ya, yang istilahnya itu seperti tema ya, yang akan mendapatkan keberkahan ya, kerezekian seputar keuangan dadakan, kira-kira seperti itu ya. Oke, saya akan buka langsung ya per tanggal 5 sampai tanggal 10 sobat ya. Semoga akan bisa kalian rasakan nantinya ya. Saya akan buka kartu pertama untuk kalian yang sudah saya tarik energinya ya, yang tertangkap sudah masuk ke kartu pertama, ada 2 ya. Di sini ada Pack of Pentacles ya sobat ya. Seperti biasa saya tunjukkan dulu ya, adanya Pack of Pentacles, seseorang memegang koin sama memandang koin. Di kartu kedua ada 5 ya, ada 5 tongkat ya sobat ya, saling menyerang ya itu ya. Kelihatannya ada konflik ya. Oke, saya bacakan ya. Di kartu pertama tadi ada Pack of Pentacles dan 5 tongkat. Artinya di sini saya menangkap ya, ada beberapa ya di antara kalian yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ini, kelihatannya sedang memikirkan ataupun sedang berfokus sama hal-hal yang bersifat keuangan di sini ya. Saya tidak tahu siapa ya, yang jelas di sini saya menangkap energinya dari kalian ya, ada beberapa dari kalian, bahkan banyak ini ya, yang sedang memikirkan sebuah keuangan, istilahnya itu bagaimana cara mengembangkan keuangan, bagaimana caranya bisa adanya suatu pemasukan, bagaimana caranya untuk bisa menyetabilkan keuangan. Nah, di situ kalian berpikirnya seperti itu ya, seperti di gambar ini ya. Karena jelas di sini ya, kalian sedang memikirkan itu semua, karena saya juga mendeteksi di sini adanya memang kurang stabil ya. Kalau saya lihat adanya kurang stabil, bahkan di sini kalian benar-benar ada sedikit minus ya, untuk bisa dikatakan untuk hari inilah ya. Sekalian benar-benar minus dan kalian sangat membutuhkan keuangan tersebut ya. Mungkin banyak beberapa kebutuhan, kalau saya tangkap beberapa kebutuhan yang mendesak ya, yang tidak bisa kalian hindarkan. Kalian memerlukan keuangan yang cukup besar di sini ya. Oke ya, bisa ditangkap ya. Untuk kartu kedua ya ada 5 tongkat ya. Ini kalau saya tangkap juga kalian bisa dikatakan ya, ini masih istilahnya masih ada hubungannya ya, karena ini memang ada 2 ya, tidak bisa dipisahkan ya. Masing-masing kartu ada 2. Oke ya, saya lanjut untuk 5 tongkat. 5 tongkat di sini artinya saya juga menangkap kalian adanya suatu beberapa konflik. Kalau saya tangkap di sini ya, secara terawangan di sini kelihatannya ada konflik seputar asmara di sini ya, seputar asmara sama pekerjaan ya. Kalau seputar asmara saya menangkap adanya suatu pihak ketiga ya, yang membakar situasi asmara kalian sehingga adanya suatu konflik ya. Yang masalah pekerjaan katanya di sini adanya suatu bisa dikatakan teman dekat ya, adanya suatu sentimen sehingga menghambat pekerjaan kalian. Bisa saja kalian sering dilaporkan, atau mungkin bisa saja kalian tiba-tiba adanya suatu ya surat, istilahnya adanya suatu surat putusan ya. Kalau saya lihat ya, mungkin kena istilahnya kena surat putusan pertama ataupun kedua dari atasan kalian, kira-kira intinya seperti itu ya. Nantinya ini berujung konflik ya, kira-kira seperti itu ya. Ini untuk yang terbaca energinya di kartu 5 tongkat saling menyerang itu tadi ya, masalah seputar asmara ya, dan seputar pekerjaan kalian. Di sini harap waspada ya sobat ya, harap benar-benar waspada dengan orang-orang sekitar kalian, karena jelas di sini ya, kalau saya menangkap juga dia sangat baik ya, bisa dikatakan ya mengenal kalian ya, di depan kalian bahkan baik, dan kalian tidak istilahnya tidak percaya akan hal itu semua, padahal di depan kalian itu baik ya orang ini ya. Bisa dikatakan ya sering menyapa, sering bertanya sama kalian. Kalian juga tidak menduga ataupun tidak mengira ya, bahwa kebaikan dia itu cuma di depannya kalian, di belakangnya kalian itu ya, seperti itulah gambarannya ya, kira-kira seperti itu ya. Istilahnya di belakang kalian mau menghancurkan kalian, mau menurunkan nama baik kalian, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, itu yang bisa saya baca ya. Langsung saya tarik ya untuk masalah zodiaknya ya. Semoga ya yang mendapatkan ini tadi ya, di kartu pertama energi kalian yang kesusahan seputar keuangan ya, yang kesusahan seputar asmara dan pekerjaan, semoga akan bisa adanya suatu titik penyelesaian ya, terutama adanya suatu kerezekian atau keberkahan kerezekian yang bisa dikatakan tak terduga, seperti yang saya jelaskan tadi ya di awal ya. Oke ya.
Kalian berdoa ya sobat ya, semoga akan bisa tepat ya, akan bisa resonate ya. Ini untuk zodiak apa ya, ketika resonate kan alhamdulillah ya, bisa mengurangi beban kalian ya, bisa mengurangi sedikit lah, katakanlah kan seperti itu ya, biarpun tidak terlalu banyak ya, syukur-syukur banyak ya, kira-kira seperti itu, biarpun sedikit kan bisa mengurangi beban pemikiran kalian nantinya di seputar keuangan ya, karena di sini adanya suatu keberkahan rezeki dadakan ya. Oke ya, untuk kalian ya, harap berdoa ya sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya, ini ini ya, ini getaran yang terkuat sobat ya. Bentar ya, saya taruh dulu sobat ya. Ini getaran terkuat ya, semoga akan bisa mengena ke zodiak kalian ya. Bismillah ya. Oke. Untuk yang pertama ya, ini zodiak apa, semoga zodiaknya itu milik kalian ya. Di sini selamat ya untuk kalian ya yang sudah tertangkap energinya ya, dengan istilahnya dibantu dengan kekuatan media ya yang saya punya ya. Tetap saya memohon sama Sang Maha Pencipta ya, dalam hal ini Tuhan Sang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa ataupun Gusti Allah Subhanahu wa taala, kira-kira seperti itu ya. Di sini kelihatannya kalian yang akan mendapatkan rezeki dadakan ya, keberkahan rezeki dadakan seperti yang saya sebutkan, ada 3 faktor tadi ya rezekinya. Kalian yang berada di naungan zodiak Bismillah, kalian yang berada di naungan zodiak Scorpio ya, selamat untuk kalian ya yang mempunyai zodiak Scorpio ya, semoga akan bisa terwujud ya, semoga akan bisa mengena buat semua sahabat saya yang mempunyai zodiak Scorpio ya, agar bisa lega ya, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, lanjut ya untuk yang kedua ya. Di sini kartu pertama ada King of Pentacles sobat ya, ada Raja Uang ya. King of Pentacles bisa diartikan Raja Koin ya, sedang duduk santai ya. Kali ini saya rapikan dulu ya, karena sudah saya baca Scorpion ya. Di kartu kedua di sini ada 8 cup sobat ya, ada 8 cup yang sedang berdiri ya, kira-kira seperti itu ya. Ada 8 cup yang sedang berdiri ya, dan ditinggalkan seseorang di sini. Oke, saya bacakan ya. Saya menangkap energi dari banyak di antara kalian juga di sini, ibaratnya kalian sedang dibingungkan atau sedang dipusingkan ya, dengan seputar ini ada 2 ya, seputar pekerjaan sama seputar keuangan ya. Di sini kalian sedang mengalami semua itu ya, mengalami sebuah pemikiran ataupun dibingungkan ataupun dipusingkan dengan seputar keuangan dan bisa dikatakan pekerjaan di sini ya. Jikapun saya merasakan energinya, kalau di kartu yang kedua ini kelihatannya keuangan kalian tidak terlalu buruk-buruk amat ya. Cuman gini ya, maksud saya itu kalian dipusingkan atau masih dibingungkan, kalian itu mempunyai uang ya, tetapi kalian hitung-hitung uang ini ngepres. Nah, kira-kira seperti itu. Jikapun kalian punya banyak uang, itu pun kalian hitung nantinya ya, bisa dikatakan sedikit kalian akan bisa mendapatkan sisa kalian buat bayar ini kan, kira-kira seperti itu. Sama ketika saya mengatakan di sini kalian adanya uang sedikit, ya pengeluaran kalian juga sedikit, kira-kira seperti itu ya. Jadi kebutuhan kalian juga sedikit, jadi bisa dipahami ya. Di sini makanya saya melihat adanya suatu kebingungan, dan kalian di sini menginginkan adanya kesuburan, menginginkan adanya istilahnya kestabilan. Biarpun saya melihatnya tadi seperti itu ya, kalian ada posisinya, kalian ada uang banyak ya, keperluan kalian juga banyak, kira-kira seperti itu ya. Kalian di sini ada uang sedikit tapi keperluan kalian sedikit, nah itu kan juga membingungkan. Karena apa? Karena jikapun mengatur kayak seperti itu kan membingungkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang kalian menginginkan di sini adanya suatu kesuburan dan juga kestabilan. Sama di faktor pekerjaan di sini, kalian kalau saya tangkap di sini
Katanya pekerjaan kalian sih baik-baik saja ya, tidak ada istilahnya gangguan ya. Tetapi di sini katanya kalian mencoba ingin mengembangkan ya. Saya melihatnya seperti itu agar apa? Agar mungkin kalian bisa dikatakan mendapat pemasukan yang lebih dengan adanya suatu kesuksesan dalam hal pekerjaan itu yang kalian inginkan di kartu yang pertama ya, King of Pentacles ya. Di kartu kedua ya, saya tadi menunjukkan adanya 8 cup ya, ada yang sudah berdiri tertata rapi tetapi ditinggalkan ya sama seseorang. Di sini saya juga menangkap banyak dari beberapa kalian ya, kelihatannya kalian sudah adanya suatu pekerjaan, cuma di sini kelihatannya kalian mau mencoba apa ya, kalau saya tangkap di sini energinya kalian, banyak dari kalian yang mencoba beberapa untuk membuat cabang lagi mungkin ya, mendirikan cabang lagi ya, karena kalian tidak mau untuk berfokus sama satu sumber. Itu juga bagus sih, tetapi di sini harap berhati-hati ketika kalian mau berspekulasi ataupun spekulan, kalian harus tetap waspada, harap tetap pengontrolan ya, agar kalian ketika kalian berspekulasi itu nanti ending-endingnya harus menang ya. Ketika kalian berspekulasi atau spekulan, ending-endingnya nanti kalian kalah, nanti kan percuma, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya menangkap energi dari kalian, katanya dalam hal pekerjaan sih tidak ada masalah ya. Kalau masalah gangguan itu tidak ada di sini. Bahkan ini terlihat berjalan seperti yang kemarin-kemarin ya, ataupun berjalan seperti pada umumnya ya. Cuma di sini katanya kalian masih belum adanya suatu kepuasan mungkin ya, dan kalian mencoba untuk mencoba cabang lain atau mencoba untuk membuka profesi lain, bahkan juga ada yang beralih profesi, kira-kira seperti itu. Jadi bisa ditangkap ya untuk orang yang di kartu kedua ini ya. Oke ya, ini langsung saja saya tarik, semoga akan bisa tepat yang saya bacakan, semoga salah satunya ada yang mengena dan yang kalian rasakan ya. Oke ya, saya akan menarik energinya ya. Nanti yang terakhir ya, nanti akan saya kasih pesan tetap ya, pesan kartu mistis ini saya rasa penting ya, nanti setelah saya bacakan semua ya dia baru pesan-pesan terakhir. Oke ya, saya shuffle ini untuk kalian ya. Ingat ya, tanggal 5 sampai tanggal 10 sobat ya. Semoga kesempatan datang sama kalian, keberuntungan atas izin Sang Maha Kuasa. Sudah ada ya, cepat ya ini ya, kelihatannya yang sebelah sini ya, getarannya kuat. Oke, saya taruh dulu ya pusaka saya. Sobat ya. Oke, kira-kira zodiak apa ya? Semoga milik kalian juga di sini. Di sini selamat ya untuk kalian ya yang akan mendapatkan keberkahan rezeki, bisa dikatakan rezeki dadakan ya, tetap sama ya seperti ya Scorpion ya. Semoga akan bisa meringankan ya, biarpun tidak banyak, sedikit meringankan beban kalian ya, syukur-syukur banyak, kira-kira seperti itu ya. Kalian di sini yang akan beruntung ya, atas izin Yang Maha Kuasa. Di sini katanya kalian yang berada di naungan zodiak, bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim, kalian yang berada di naungan zodiak Cancer ya, tidak diduga ini ya Cancer ya, kalian bagus ya di sini ya, energinya ketarik ya oleh, bisa dikatakan oleh energi semesta ya. Saya tidak menduga ya Cancer ini, kalau saya perhatikan ya ketika saya upload 12 zodiak ini, Cancer paling sedikit peminatnya ya. Saya nggak tahu ya kok di channel saya ini, kalau saya teliti ya, itu memang Cancer ya, istilahnya yang mempunyai zodiak Cancer ini yang gabung di channel Ruang Batin, yang ikut di saya ini kelihatannya paling sedikit ya zodiak Cancer ya, istilahnya masanya ya, istilahnya orangnya yang punya zodiak Cancer ini kok paling sedikit ya kalau di di channel Ruang Batinnya. Tapi tidak masalah, yang penting kalian sudah istilahnya
sudah senang mengikuti channel saya. Saya juga terima kasih buat kalian yang mempunyai zodiak Cancer ya, apa istilahnya itu, sekali lagi saya terima kasih kalian yang mempunyai zodiak Cancer, biarpun zodiak Cancer masih sedikit yang ikut di channel Ruang Batin. Semoga kedepannya Cancer akan lebih, istilahnya lebih galak lagi, lebih banyak lagi yang masanya ya. Oke, terima kasih untuk zodiak Cancer, biarpun paling sedikit kalian juga setia. Terima kasih banyak untuk Cancer ya, karena saya tidak menyangka ya kenapa Cancer ini kelihatannya yaitu masanya paling sedikit, yang mungkin masih belum banyak yang gabung di channel Ruang Batin yang mempunyai zodiak Cancer. Ternyata apa, ternyata dia keluar loh ya, energi positifnya dia keluar ya, istilahnya besar ya, sampai zodiak Cancer muncul, kira-kira kan seperti itu ya. Kalau saya mengatakan Scorpion sih wajar, Scorpion banyak ya, pokoknya selain Cancer itu bisa dikatakan ada lumayan, hanya Cancer yang masih sedikit ya, kira-kira seperti itu. Oke, mantap untuk Cancer ya, tanpa diduga, tanpa saya sangka ya, salut saya untuk zodiak Cancer ya. Insya Allah akan memberikan nilai positif buat kalian Cancer. Oke, saya akan buka kartu ketiga ya, 1 2 3 ya. Di kartu pertama ada 9 ya, ada 9 cup ya, sama orang duduk ya, atasnya ada 9 cup. Di kartu kedua ada judgment seperti ya, ada malaikat meniup trompet ya, sama bawahnya ada mayat-mayat terbangun. Di sini kalau saya tangkap energi dari kalian yang masuk ya, banyak, beberapa di antara kalian di sini ya, kelihatannya sedang menginginkan ataupun sedang adanya suatu impian ya, ataupun pikiran-pikiran tentang adanya suatu kestabilan dalam hal berkarir, itu yang kalian inginkan ya. Kalian menginginkan suatu adanya ketenangan batin ya, bisa dikatakan kesuksesan pekerjaan, pencapaian suatu target ya, mungkin selama ini belum bisa tercapai. Di sini kalian menginginkan itu semua ya, kalian menginginkan adanya suatu ketenangan dan pencapaian dalam hal pekerjaan, itu yang saya tangkap ya, itu yang saya tangkap kuat di sini ya. Bahkan di sini saya melihatnya kalian sedang berusaha keras ya, bisa dikatakan banting tulang ya. Kalian adanya suatu pergerakan yang luar biasa ya, yang keras ya. Kalian juga adanya suatu pemajuan pemikiran-pemikiran ya, yang saya rasakan di sini kuat ya. Jadi istilahnya pemikiran kalian itu setiap hari jalan ya, kira-kira seperti itu ya. Adanya kuat pemikiran kalian untuk bisa mendapatkan sukses demi kebahagiaan, demi ketenangan batin, ataupun demi kebahagiaan ataupun ketenangan di keluarga kalian sendiri. Itu yang saya tangkap ya, kuat energinya, kalian ingin kestabilan akan hal itu. Untuk di kartu kedua ya, saya tadi menunjukkan adanya judgment ya. Di sini judgment adanya malaikat ya, meniup trompet ya, adanya mayat yang terbangun, artinya bagus di sini. Semoga yang kalian harapkan ya akan bisa tercapai ya di seputar pekerjaan, karena di sini malaikat meniup trompet artinya memberitahukan hal-hal baik, istilahnya penantian selama ini ya, ataupun kalian menunggu selama ini akan adanya suatu kabar-kabar baik tentang apapun itu ya. Terlebih-lebih saya katakan tadi, karena saya melihat di sini adanya suatu energi-energi pekerjaan ya, bisa dikatakan nantinya ya bakal ada kabar baik tentang seputar pekerjaan, walaupun itu tidak mutlak hanya pekerjaan saja, mungkin kabar-kabar lainnya akan menghampiri kalian yang sudah tertangkap di ya, di maksudnya yang sudah tertangkap di kartu nomor 3. Oke ya, sekarang saya akan tarik ya energi kalian ya. Bentar ya, saya sabar dulu, saya akan tarik zodiak kalian ya, kira-kira zodiak apakah ya yang akan mendapatkan rezeki keberkahan dadakan ya. Atas izin Allah ya, bismillah ya. Iya sobat ya, ini ya, oh rupanya ini
kartu yang paling atas ya, yang ada suatu getaran ya. Tadi maunya kartu kedua, cuman refleks ya, getaran terkuat menarik saya ke kartu yang pertama, yang awal maksud saya. Oke ya, ntar saya letakkan dulu pusaka saya. Kita akan lihat ya zodiak ketiga ini, zodiak apa yang bakal beruntung ya di tanggal 5 sampai tanggal 10 ya, tentang 3 faktor tadi ya. Bismillah ya untuk zodiak kalian ya. Oke ya, saya sudah mendapatkan ya, mungkin kalian bisa dikatakan penasaran ya zodiak apa ya. Oke, semoga akan bisa terwujud ya tiga faktor tadi, kerezekian yang adanya keberkahan dalam kalian. Kerezekian itu nanti akan bisa datang secara tiba-tiba atau dadakan ya, seperti 3 faktor tadi. Oke, bismillah. Ini untuk kalian ya yang berada di naungan zodiak Capricorn ya, semangat ya. Alhamdulillah buat kalian yang mempunyai zodiak Capricorn ya, kelihatannya kalian akan bisa lega ya, adanya suatu rezeki dadakan yang sama seperti Scorpio, Cancer, Capricorn ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Capricorn, semoga akan bisa terwujud, akan bisa sinkron, akan bisa akurat ya, ataupun rasional. Oke, 3 zodiak sudah, sekarang tinggal 2 zodiak ya. Semoga zodiak kalian ya, mana ini ya zodiak yang bersinar ini ya, kok belum bisa terlihat ya. Kira-kira seperti itu ya, maksud saya yang bersinar seperti ya, bisa seperti Leo dan Gemini. Apakah dia ikut, apakah tidak ya, saya juga tidak tahu ya, karena saya menarik berdasarkan tarikan energi ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini saya untuk kalian yang sudah tertangkap energinya di kartu keempat ya. Di sini ada desan sobat ya, ada laki-laki ada anak ya, anak kecil naik kuda ya, naik kuda putih sama kehangatan matahari yang lagi bersinar. Di kartu kedua ada temperance ya, ada malaikat sedang menuangkan air di cup satu ke cup lain ya, sangat hati-hati sekali nih. Oke, saya bacakan ya. Kalian yang tertangkap energinya di kartu keempat ya, kelihatannya kalian di sini menginginkan sebuah pertumbuhan ya, maksudnya di berbagai faktor ataupun di berbagai bidang itu yang kalian inginkan, adanya suatu pertumbuhan khususnya di sini tertangkap adanya asmara dan pekerjaan ya. Di sini ya kalian menginginkan adanya suatu pertumbuhan tentang asmara dan pekerjaan. Saya juga menangkap di sini asmara kalian yang mungkin ya yang sudah menikah ataupun yang masih berpacaran ataupun yang masih single, kelihatannya akan mengalami suatu perubahan bagus ya, akan mengalami peningkatan ya, terutama yang single semoga akan bisa cepat mendapatkan kenalan baru dan akan membuat hati kalian senang. Sama yang pacaran juga semoga akan tambah klik ya hati kalian. Yang secara menikah sama, semoga kalian akan bisa bertambah bahagia, bertambah damai ya, kira-kira seperti itu ya. Saya menangkap adanya suatu bagus ya, energi kebahagiaan di sini ya, itu yang kalian harapkan ya, akan adanya kestabilan di seputar asmara dan pekerjaan. Di kartu kedua ya ada temperance ya, ada malaikat sedang berhati-hati menangkap. Artinya di sini saya juga menangkap bahwa kalian ketika kalian menjalankan sesuatu ini, banyak dari kalian juga bagus ya, adanya suatu hati-hati, adanya suatu kehati-hatian ya, adanya suatu waspada. Jadi yang kalian kerjakan itu, yang kalian jalankan itu, kalian mempunyai prinsip di sini, saya harus berhati-hati, saya tidak mau adanya kesalahan, apalagi kesalahan yang dulu tidak mau saya mengulang lagi. Kira-kira seperti itu yang kalau saya tangkap energinya. Ada beberapa kalian yang mempunyai prinsip seperti yang saya katakan barusan ya, kira-kira seperti itu. Jadi jelas di sini juga kalian sedang berhati-hati sekali. Sama ya, ketika kalian menginginkan asmara, menginginkan adanya suatu pekerjaan, sekalian benar-benar di sini sangat berhati-hati sekali untuk waspada dan istilahnya kalian meneliti, kira-kira seperti itu ya. Kalau asmara itu bagaimana yang baik, kalau pekerjaan bagaimana baiknya, apalagi yang belum mendapatkan pekerjaan, sini benar-benar sangat meneliti sekali dengan kemampuannya. Apakah saya cocok bekerja di ini, kira-kira itu yang saya tangkap di sini. Yang jelas artinya di sini kalian sangat waspada sekali ya. Energinya bagus ya yang tertarik di 4 ini ya. Oke, saya akan tarik untuk zodiak sobat ya. Saya shuffle ya, bismillah ya, untuk zodiak kalian yang akan keluar lagi ya. Siapakah yang menyusul Scorpio, yang menyusul Cancer, yang menyusul Capricorn ya? Siapa lagi ini zodiaknya?
Oke. Oh ya, rupanya ini sobat ya. Oke, saya taruh dulu. Oke, zodiak apakah ya yang akan menyusul Scorpion, Cancer, dan Capricorn? Oke ya, sekali lagi Bismillah ya, semoga zodiak kalian yang akan keluar ya, yang akan mendapatkan suatu keberuntungan ya, dadakan ya, keberkahan rezeki ya, yang seperti saya katakan tadi ada 3 faktor ya. Oke, Bismillah ya. Yang ini kalian berada di naungan zodiak ya. Semoga berdoa saja sobat ya, semoga ini zodiak kalian ya. Kalian berada di naungan zodiak Sagittarius ya. Selamat untuk kalian ya yang mempunyai zodiak Sagi ataupun Sagittarius ya. Kalian masih diuntungkan ya. Saya melihat mulai kemarin ini Sagittarius kelihatannya tidak mau kalah ya dengan adanya Leo sama Gemini ya. Nyatanya Sagittarius masih tetap terus mengejar ya. Kelihatannya seperti itu ya. Bagus ya untuk Sagittarius ya. Semoga pertanggal 5 sampai 10 bisa kalian rasakan ya. Kira-kira seperti itu ya. Biarpun tidak terlalu banyak adanya keuangan yang masuk secara dadakan ya. Seperti yang saya katakan tadi, biarpun sedikit kan bisa mengurangi beban kalian ya. Ya syukur-syukur saya berharap juga akan banyak. Kira-kira seperti itu. Oke ya, selamat untuk Sagittarius yang menyusul Capricorn. Kita buka zodiak terakhir ya. Di sini ada 4 pentacles sobat ya, 2 koin di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala ya. Dan kartu kedua ada 3 pedang ya, Three of Swords ya. Three of Swords artinya 3 pedang menusuk hati ya. Di sini kalau saya tangkap energi kalian ya, kalian di sini kelihatannya bisa dikatakan sangat dipusingkan juga ya dengan masalah keuangan ya. Entah, saya tidak tahu ya, kok banyak sekali ya yang dipusingkan dengan masalah keuangan ya. Di sini kalian mengharapkan suatu adanya keuangan juga ya di sini. Bahkan di sini saya melihat kalian istilahnya orangnya itu apa ya, kalau bahasa Jawanya itu perimpen ataupun gemi ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin apa ya, bisa dikatakan tidak terlalu boros ya kalau bahasa Indonesianya ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalian seperti itu orangnya. Jadi kalian tidak mau terlalu boros di sini, menghemat. Nah itu ya, saya lupa ya. Bahasa Indonesianya itu kalian di sini juga menghemat ya, sangat-sangat berhemat sekali ya. Kalau orang Jawa mengatakan kalian itu perimpen ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau bahasa Indonesianya perimpen kan bisa dikatakan berhemat. Itu bagus ya. Saya tangkap dari tangkapan energi juga menggambarkan banyak dari kalian yang sedang istilahnya berhemat. Karena apa? Karena kalau saya tangkap di sini kalian juga berpikir ya, berpikir jauh ke depan mungkin ya, karena kalian berpikirnya itu mungkin bisa kalau saya tangkap kalian berpikir itu bahwa keuangan kalian itu sudah ada bagiannya. Maksud saya itu ketika kalian boros, tidak mau berhemat, nanti susah kalian buat keperluan, mungkin membayar ini membayar itu. Nah, yang saya maksud seperti itu. Jadi di sini saya menangkap itu kalian sudah ada pikiran, nanti uang ini ketika saya tidak mau berhemat, nanti apa yang nanti saya bayarkan, sedangkan saya punya istilahnya punya tanggungan. Nah kira-kira seperti itu bisa ditangkap ya. Jadi di sini terkesan kalian sangat berhemat sekali ya, sangat perimpen sekali di sini ya. Kira-kira seperti itu, sangat gemi ya. Bahkan di sini kelihatannya saya juga menangkap kalian mau berusaha menyetabilkan, dan kalian berusaha untuk bagaimana cara untuk bisa mendapatkan cadangan-cadangan keuangan yang mungkin bisa dikatakan ya cukup besar. Kalian menginginkan itu semua ya. Kira-kira seperti itu. Di kartu kedua ada Three of Swords ya, ataupun 3 pedang. Di sini adanya menusuk hati ya. Kalau saya menangkap juga banyak ya, beberapa dari kalian
Oh ya, saya menangkap di sini banyak kesedihan ya, banyak tangisan ya. Saya mendengarkan suara di sini ya. Adanya suatu ya tangisan, terutama kalau saya rasakan perempuan ya. Ini perempuan yang sempat ada ya. Karena kesedihan mungkin ya, kesedihan yang luar biasa di sini, mungkin adanya pengkhianatan, adanya kasus-kasus yang ditinggalkan tanpa sebab ya. Biarpun saya merasakan pasti adanya sebab ya. Kalian itu merasa tidak bersalah, tetapi pasangan kalian yang membuat alibi bahwa tidak adanya salah dan meninggalkan kalian tanpa sebab. Kalau saya tangkap di sini ya, adanya suatu tangisan ya barusan ya. Oke ya, karena apa? Karena setiap saya menerawang itu karena saya flashback ya. Jadi istilahnya saya melihat ke belakang. Oke, balik ya. Di sini kelihatannya banyak adanya suatu kekecewaan ya, baik itu yang secara nikah maupun secara berpacaran maupun yang masih single atau masih lajang, banyak dikecewakan, banyak di PHP-in. Kira-kira seperti itu ya. Jadi adanya suatu tekanan batin ya ataupun kesedihan yang bisa dikatakan kalian pendam ya di sini ya. Kalau saya rasakan ya, ya memang sakit ya, jelas di sini adanya 3 pedang, kekecewaan yang luar biasa, sakit hati yang luar biasa, bahkan adanya suatu kesedihan tadi yang saya jelaskan ya. Banyak kebohongan-kebohongan, jadi kalian banyak dibohongin ya. Kira-kira seperti banyak dihianatin ya. Kira-kira seperti itu. Oke ya, kira-kira yaudah, apakah ini ya nanti yang istilahnya rezekinya akan ada suatu rezeki dadakan ya. Di 3 faktor tadi ya, jangan lupa ya. Kira-kira zodiak apakah yang akan muncul ya? Tinggal satu zodiak. Semoga ini zodiak kalian juga sobat ya. Ya, sepertinya ini sobat ya. Saya taruh dulu ya. Oke, saya rapikan dulu kartunya. Ini ya untuk kalian yang zodiak terakhir ini ya, di bawah zodiak apa ya, semoga akan bisa tepat ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini seperti yang saya katakan tadi ya barusan ya. Karena saya nariknya sudah melihat semua ya, saya pejamkan mata, benar-benar saya fokus, adanya suatu getaran, dibantu media saya, pusaka saya, adanya suatu getaran yang kuat, yaitu yang saya sentuh, yang saya adanya suatu tarikan yang kuat. Kira-kira seperti itu ya. Di sini jelas ya, barusan saya istilahnya barusan kita rasani ya, barusan kita omongkan ya, zodiak yang bersinar ya. Ini keluar ya, alhamdulillah keluar ini zodiaknya ya, keluar ya. Yang barusan kita omongkan ya, kenapa kok zodiak yang bersinar kok enggak keluar ya. Ini keluar ya. Silakan mungkin bisa ditebak ya, ini antara dua ya, Leo sama Gemini ya, yang masih mengikut ya. Bismillah ya, untuk kalian yang akan beruntung ya, adanya suatu rezeki dadakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adanya energi terkuat ya. Ini kalian berada di naungan zodiak Gemini ya. Gemini masih bagus ya. Gemini mantap, Gemini ya. Ternyata Gemini yang keluar ya, barusan tadi saya omongkan ya. Oke ya, untuk zodiak Gemini selamat, kalian menyusul Scorpio, Cancer, Capricorn, Sagittarius, dan Gemini menyusul zodiak terakhir yang bakal adanya suatu keberkahan rezeki ya, rezeki dadakan dari Sang Maha Kuasa ya. Syukuri saja ketika resonate ya, seperti yang saya sebutkan ada 3 faktor rezeki. Oke ya, sekarang saya pesan ya, biar karena ini penting juga ya untuk Scorpio, Cancer, Capricorn, Sagittarius, Gemini ya. Kira-kira akan mendapatkan pesan apa dari pesan mistis ruang batin ya, karena ini juga berpengaruh besar sobat ya. Pesan ini juga berpengaruh besar ya, memang saya rancang khusus ya.
Oke ya, saya tarik semuanya dulu sobat ya. Oke ya, semua zodiak yang sudah ketarik ya, adanya pesan khusus ya. Jadi sekali lagi, jikapun saya bolak-balik ya, ketika mungkin Gemini ya, sudah saya tutup sama pesan mistis, saya tukar sama ini, tidak akan bisa sobat ya, nggak akan bisa, pasti akan beda jalurnya ya. Jadi jelas ya, jadi nggak bisa ditukar, saling menukar ya. Oke, saya buka untuk yang Scorpion dulu pesannya ya. Pesan kartu mistis ruang batin mengatakan ya, apapun yang sedang kau lakukan, maka lakukanlah dengan sebaik mungkin ya. Ini bisa dilihat dulu sobat ya, agar adanya kesinkronan apa yang saya baca itu tertulis ya. Iya, sekali lagi, apapun yang sedang kau lakukan, maka lakukanlah dengan sebaik mungkin. Artinya apa? Ketika zodiak Scorpion ini melakukan sesuatu hal-hal yang mungkin menurut kalian baik, bagus ya, maka lakukanlah dengan sebaik mungkin ya. Jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah, lakukanlah sebaik mungkin ya. Di atasnya baik, kalau istilahnya jika perlu di atasnya baik, kan kira-kira seperti itu. Agar apa? Agar nanti pencapaian hasilnya itu kalian juga tidak mengecewakan. Nanti hasilnya ending-endingnya akan sangat-sangat bagus karena kalian mengerjakannya itu tidak separuh-separuh, karena jelas di sini yang sudah baik itu jangan ragu-ragu kalian lakukan, kira-kira seperti itu ya. Oke, lanjut untuk zodiak Cancer ya. Ini pesan mistis ruang batin untuk kalian. Tidak ada kata tidak mungkin sebelum kamu mencobanya ya. Bisa dibaca dulu ya, agar ada cocok dengan apa yang saya baca ada di tulisan ya. Untuk Cancer ya, tidak ada kata tidak mungkin sebelum kamu mencobanya. Artinya apa? Artinya apapun yang sudah dikerjakan Cancer ya, yang sudah dijalankan Cancer ya, di sini istilahnya itu kalian harus percaya ya, percaya yakin. Jadi apa yang sudah kalian kerjakan itu kalian harus percaya dan harus kalian mau mencobanya, karena di sini jelas tidak ada kata tidak mungkin sebelum kamu mencobanya. Artinya apa? Ketika kalian apapun yang kalian kerjakan itu istilahnya itu tidak akan mungkin tidak berhasil. Jikapun kalian ada keinginan yang kuat, pasti berhasil. Nah, intinya di situ ya. Jadi bisa ditangkap ya. Karena di sini jelas ya, artinya sekali lagi ya, tidak ada yang tidak mungkin sebelum kamu mencobanya. Artinya apa yang mungkin kalian takutkan ataupun yang kalian was-waskan dalam hati, saya takut nggak berhasil, saya takut nggak sukses, jangan seperti itu ya. Karena sebelum kamu mencoba, kalau kalian sendiri juga tidak tahu sukses atau tidak. Yang jelas ketika adanya tindakan bismillah, yakin, percaya diri akan bisa sukses, kan kira-kira seperti itu ya untuk Cancer ya. Jadi jangan takut untuk mencobanya dulu. Oke, sekarang lanjut untuk zodiak Capricorn ya. Di sini kartu pesan mistis ruang batin mengatakan, semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, semakin besar kamu merasakan ketika mencapainya ya. Untuk Capricorn ya, ada pesan warning seperti ini ya. Ya, ini hampir sama ya, hampir sama seperti pesannya yang diberikan Scorpion ya, hampir sama ya, tapi istilahnya tidak sama persis ya. Sekali lagi ya, saya bacakan pesan mistis untuk Capricorn di sini. Semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, semakin besar kamu merasakan ketika mencapainya. Artinya apa? Artinya di sini sesuai kemampuan ya. Ketika zodiak Capricorn ini bekerja keras, ya maka hasilnya akan besar. Ya sama, ketika zodiak Capricorn ini tidak mau bekerja keras, mau santai-santai, ya hasilnya nanti ya juga santai. Hasilnya nanti ya akan juga sedikit. Kira-kira seperti itu. Yang jelas di sini yang dipesankan untuk zodiak Capricorn ini, apapun yang sudah kalian kerjakan, yaitu nanti istilahnya itu bisa dikatakan ya itulah imbalannya ya. Ketika kalian merasa kerja keras ya, semangat ya, hasilnya pun juga akan bagus ya. Jadi di sini hasil akan mengikuti tindakan kalian, bisa dipahami ya. Ini untuk zodiak Capricorn ya, sekali lagi, hasil mengikuti tindakan kalian, bukan tindakan mengikuti hasil ya di sini ya. Oke, saya lanjut ke zodiak Sagittarius ya, pesannya ya. Selalu berpikirlah positif agar tidak terjadi datangnya energi negatif ya. Ini pesan mistis untuk uh, Sagittarius ya. Ya, ini artinya zodiak
Sagi ataupun Sagitarius ini harus tetap ya, harus tetap semangat untuk selalu berpikir positif thinking apapun itu ya. Kalau kita istilahnya bersudon berusaha jangan, tetapi kalau waspada itu boleh, tidak ada yang menyalahkan ya. Ketika kita waspada boleh, jangan sampai sudon di sini ya, jangan sampai berpikir negatif ya. Harus disarankan selalu berpikir positif agar apa? Agar tidak terjadi datangnya energi negatif ketika kalian selalu berpikir positif ya, baik sangka ataupun selalu waspada, nanti hasilnya akan bagus sama kalian. Kalian tidak akan terkena energi negatif ataupun hambatan-hambatan yang menyusahkan dalam kehidupan kalian. Jadi bisa ditangkap ya untuk Sagittarius ya. Oke, kita buka untuk Gemini ya, pesan apa yang diberikan ya. Jangan hanya karena kesibukan kita lupa ibadah dan keluarga ya. Ini pesan untuk zodiak Gemini ya, kelihatannya tidak main-main ini pesannya ya, warning ya. Oke, warning keras ya untuk kalian yang punya zodiak Gemini ya. Sekali lagi pesan mistisnya, jangan hanya karena kesibukan ya kita lupa ibadah dan keluarga. Artinya ketika kalian disibukkan dengan aktivitas sehari-hari ya, tetap ya kalian harus jangan lupakan bahwa ibadah itu memang sangat-sangat penting juga ya, terutama ibadah sangat penting ya, dan keluarga kalian ya. Jadi intinya kalian disuruh pendekatan ataupun berdoa sama Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, dan juga adanya pendekatan sama keluarga kalian. Nah, dua faktor inilah yang akan menunjang ataupun yang akan memberikan kalian kesuksesan, kestabilan dalam berbagai sektor, terutama yang kalian sulitkan, yang kalian tidak pernah adanya suatu kebahagiaan itu di faktor apa, nantinya di situ otomatis akan bisa terbayar, akan bisa tercapai ketika kalian tidak melupakan berdoa ya, beribadah sama Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, dan tidak melupakan keluarga ya. Jadi yang kalian merasa cemaskan, yang kalian takutkan ya, yang mungkin susah akan kalian capai, itu kelihatannya nanti akan lancar ketika kalian itu tadi ya, istilahnya berdoa dan jangan lupakan keluarga, senangkan keluarga kalian. Oke ya, bisa ditangkap ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Selamat untuk kelima zodiak ya, ada Scorpio, Cancer, Capricorn, Sagittarius, dan Gemini ya. Selamat, semoga akan bisa mengena ya, akan bisa kalian rasakan ya, biarpun itu tidak terlalu banyak rezeki atau keuangan dadakan ya, minim akan bisa istilahnya sedikit mengangkat beban pikiran ataupun beban tekanan batin kalian seputar keuangan ya. Biarpun itu sedikit syukuri ya, tetap syukuri sobat ya. Saya mengatakan biar sedikit syukuri daripada tidak sama sekali ya. Ya, saya juga berharap, mungkin bukan saya saja, mungkin kalian juga berharap ya kalau bisa yang besar, kan seperti itu ya, tidak ada salahnya ketika kita berharap yang positif maka muncul yang positif ya. Untuk zodiak yang belum keluar ya mohon bersabar, siapa tahu nanti saya akan coba membuka ini kan dari masih saya baca dari segi zodiak ya, belum nanti next mungkin selanjutnya akan saya lihat secara weton ya, secara hari ya, secara tanggal lahir kan masih ada itu. Jadi jangan khawatir ya, karena ini tembakannya masih secara zodiak ya. Nanti akan saya tembak insya Allah secara yaitu tadi, secara weton, bisa secara weton, bisa secara hari, bisa secara tanggal lahir ya. Jangan khawatir untuk zodiak yang belum muncul ya, siapa tahu nanti giliran kalian yang muncul, karena rezeki ya itu bisa datang seperti yang sering saya katakan, bisa datang dari zodiak, bisa datang dari tanggal lahir, bisa datang dari hari lahir, bisa datang dari weton, kira-kira kan seperti itu. Nah, ini yang saya baca. Yang pertama masuk ke zodiak, jangan khawatir untuk zodiak yang belum tampil, semoga akan tampil secara di luar pembacaan masalah tarikan energi zodiak, kira-kira seperti itu ya, bisa ditangkap ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi, pembacaan yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi ya, aminkan ya untuk zodiak yang sudah keluar ini, aminkan ya, semoga akan bisa tercapai ya. Oke, tetap yang baik jadikan semangat motivasi, yang kurang baik jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya ya. Saya Dani Kasya, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.